terhentinya Ka'bah dari haji dan umrah ini bukan kali ini saja. Dalam sejarah 40 kali lebih, bahkan lebih, pernah terjadi Ka'bah ini kosong, baik secara total atau sebagiannya. Saya akan sebut sebagian kecilnya. Disebutkan bahwa dahulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan pada tahun 317 Hijriah. 317 Hijriah. Ketika berdiri tegak Syiah Fatimiyah, yang ketika itu ibu kotanya di Bahrain, mereka mengatakan bahwa orang yang melaksanakan haji itu salah satu kesyirikan, karena mereka datang untuk menyembah batu. Karena mereka menyangka bahwa ibadah haji adalah ibadah kesyirikan, menyembah Ka'bah, maka pasukan Syiah Qaramithah yang ketika itu dipimpin oleh Abu Tahir datang dengan pasukan besar dari Bahrain menuju Mekah. Akhirnya kemudian mereka membantai jamaah haji yang sedang haji, bahkan korban yang meninggal dibantai oleh pasukan Qaramithah ini sampai 30.000 jemaah haji mati. Bayangkan, ini bukan jumlah yang sedikit. 30.000 dibantai. Bahkan yang berusaha untuk menempel di kiswah Ka'bah pun dibantai. Subhanallah. Mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafankan, mereka tidak disolatkan, bahkan mereka dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Bukan itu saja, Qaramithah mengambil Hajar Aswad, dicungkilnya Hajar Aswad itu, kemudian dikeluarkan dari Ka'bah, kemudian dibawa ke Bahrain. Ada yang mengatakan Hajar Aswad itu baru dikembalikan dari Bahrain ke Mekah itu setelah 20 tahun. Itu pun karena ada wabah yang menimpa kerajaan Qaramithah, karena mereka telah mencuri Hajar Aswad, memindahkan dari Ka'bah sampai ke Bahrain. Ini terjadi pada tahun 317. Lah ketika itu tidak ada haji, tidak ada umrah, orang ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang mengatakan bahwa terhentinya haji dan umrah ketika peristiwa itu sampai 10 tahun total tidak ada haji dan umrah sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tercatat dalam sejarah. Kemudian juga disebutkan, dan ini peristiwa ini juga disebutkan oleh Imam Zahabi. Oleh Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Tarikhul Islam disebutkan tentang bagaimana kekejian kejahatan Qaramithah yang kemudian akhirnya menghentikan haji secara total. Kemudian yang kedua, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, tepat pada tahun 357. Kalau tadi 317, terulang lagi pada tahun 357, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Terjadi Da'ul Mashir. Da'ul Mashir, orang Arab menyebutnya seperti itu, semacam wabah. Semacam wabah juga. Akhirnya mata bihi khalqun katsir, tanpa menyebutkan bilangan saking banyaknya. Ya, wabah ini mematikan khalqun katsir, makhluk yang banyak, manusia yang banyak mati dalam wabah ini. Bahkan unta-unta yang merupakan kendaraan jemaah haji itu semua pada mati kehausan. Akhirnya banyak jemaah haji yang mati di perjalanan, dan tidak sampai kecuali sedikit. Itu pun setelah mereka pulang setelah haji, mereka juga mati. Itu terjadi pada tahun 357. Kemudian pada tahun 983 Miladiyah, mungkin bahasa kitanya Masehi, ada yang mengatakan bahwa lam yahuj ahadun minal Iraq, tidak ada satupun orang Irak yang haji. Artinya sebagian negara terhalang haji.
disebabkan al-fitan wal khilafat baina khulafa'i Bani Abbas wa khulafa'i Bani Ubaid, karena ketika itu terjadi perang antara Bani Abbas dan juga Bani Ubaid, sehingga orang-orang Irak mereka tidak haji, terhalang. Kemudian juga pada tahun 1213 Hijriah juga terhalang orang-orang untuk berangkat haji. Ya, kenapa? Fi asna'il hamalatil faransiyati, karena memang ada masalah di daerah Persia. Kemudian juga terulang pada tahun 1344 Hijriah. Ini pun terjadi di Mesir, ada masalah besar, kemudian mereka tidak bisa haji. Kemudian juga pada tahun 1253 orang-orang Baghdad, Irak, mereka terhenti juga tidak bisa haji sampai 10 tahun setelah wafatnya Khalifah Muntasir. Khalifah Mustansir. Kemudian pada tahun 1257 Miladiah, orang-orang Hijaz, kalau sebut Hijaz itu Mekah dan Madinah, juga tidak haji, ya, disebabkan banyak masalah. Kemudian juga terulang di Mekah itu pada tahun 1814, banyak orang yang meninggal dunia, sekitar 8.000 orang meninggal di Hijaz karena taun, sehingga tidak ada orang yang haji. Orang-orang Hijaz tidak ada yang haji. Kenapa? Tersebar wabah taun, sampai yang meninggal itu 8.000 orang. Kemudian pada tahun 1831 Masehi ada lagi wabah berasal dari India sana, dan itu ketika terjadi musim haji, sehingga akhirnya wabah ini menular kepada jemaah haji, sehingga banyak orang yang meninggal dari jemaah haji. Maka ketika itu dihentikan. Kemudian juga pada tahun 1168 juga terjadi perang, sehingga banyak negara-negara yang kemudian tidak melaksanakan haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya ikhwan, bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa kenapa sampai kemudian Mekah itu dikosongkan. Apakah peristiwa hancurnya karena peperangan seperti di zaman Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair pernah berperang melawan Yazid bin Muawiyah, ya. Kemudian setelah itu, karena perangnya ketika itu menggunakan manjanik itu ketepel besar, lemparan batu dari luar pakai ketepel besar, sehingga mengenai Ka'bah dan hancur. Banyak hancur Ka'bah itu. Dan peperangan dimenangkan oleh Abdullah bin Zubair, akhirnya dibaiat menjadi khalifah Hijaz di Madinah. Lah ketika itu akhirnya dirobohkan oleh Abdullah bin Zubair, betul-betul dirobohkan Ka'bah itu. Dan ketika itu tidak ada orang yang haji dan umrah, namanya Ka'bahnya roboh dan dirobohkan. Kemudian dibangun kembali ala qawaid Ibrahim berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah itu sebagaimana qawaid Ibrahim, bukan sebagaimana yang kita lihat hari ini. Kalau hari ini kan Ka'bah itu bangunannya yang dibangun orang Quraisy, separuh dibangun, separuhnya Hijr Ismail. Tapi oleh Abdullah bin Zubair, Hijr Ismail itu dimasukkan ke dalam Ka'bah. Jadi bentuk Ka'bah itu persegi panjang. Kalau sekarang kan kotak. Kenapa? Karena ketika itu Abdul Malik ibn Marwan belum sampai hadis Aisyah. Ketika mendengar bahwa Ka'bah itu dirubah oleh Abdullah bin Zubair, marah dia. Maka dia utus Hajjaj ibn Yusuf membawa pasukan, kemudian menyerang Madinah dan Mekah. Maka meninggallah di tangan Hajjaj ibn Yusuf Abdullah bin Zubair. Dirobohkan lagi Ka'bah itu atas perintah Abdul Malik ibn Marwan, dibangun lagi, dikembalikan kepada bangunan yang pernah dibangun orang Quraisy. Dan ketika itu umrah terhalang, ya, karena dibangun lagi, dirobohkan, dibangun lagi, ya. Jadi dalam peristiwa
kosongnya sekitar Ka'bah itu tidak ada yang tawaf di situ, bukan hanya kali sekali ini saja, tapi banyak sekali, bahkan ulama mencatat bukan 40 kali, 40 kali lebih. Walaupun yang disepakati 4 kali, memang total tidak ada orang haji dan umroh, kosong total. Dan yang terakhir ini masalah corona hari ini, tetapi lebih daripada itu dikosongkan oleh beberapa negara karena peristiwa-peristiwa macam-macam. Ada karena peristiwa tersebarnya wabah, ada karena mahalnya harga tiket, ada karena peperangan, ada karena politik, macam-macam. Tetapi ketika terjadi kekosongan Ka'bah dari zaman ke zaman itu, tidak ada pun tanda-tanda kiamat. Harusnya kalau memang ini diprediksikan ketika Ka'bah ini kosong, dan pernah Ka'bah ini kosong bukan hanya setahun. Kalau seandainya pemerintah Saudi ini kemudian membuka, mungkin tahun depan lagi, mungkin cuma setahun saja kosong, tapi pernah terjadi di zaman penyerangan Quraisy itu 10 tahun, tidak pun terjadi tanda-tanda kiamat, ya. Artinya bahwa yang dimaksud di sini adalah, kalau yang dimaksud tanda-tanda kiamat besar, maka Anda terlalu jauh memprediksi. Tapi kalau ini tanda-tanda kiamat kecil, ya namanya tanda-tanda kiamat kecil itu bisa datang, bisa berlalu. Tapi tanda-tanda kiamat besar ini kalau sudah datang tidak bisa dihentikan. Hilang ini muncul itu, hilang itu muncul yang ini, hilang yang ini muncul yang itu, sampai akhirnya Allah kiamatkan dunia ini. Sehingga terlampau tergesa-gesa. Karena sebelumnya banyak yang memprediksi akan terjadi kiamat pada tahun 2000 sekian, tidak pun terjadi kiamat. Oleh karena itulah maka apa yang terjadi hari ini adalah sebuah peristiwa kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasanya kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Dengan terhentinya Ka'bah, semua orang jadi takut. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa Ka'bah kosong? Kenapa tidak ada orang haji dan umrah? Semua orang takut. Allah katakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa kami kecuali hanya ingin menakut-nakuti hambanya, liyukhawwifa ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang betul prediksi bahwa Ramadan ini apabila kemudian berterusan Ka'bah kosong sampai bulan Dzulhijjah tidak ada orang haji, kemudian akan terjadi permulaan tanda-tanda kiamat besar. Pertanyaannya, kenapa para ulama tidak angkat bicara sampai hari ini? Kenapa para ulama? Mereka hanya berpegang kepada beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh hanya 1-2 orang saja, tanpa kemudian melihat para ulama-ulama yang lain. Di Saudi itu berjubel para ulama, karena gudangnya para ulama. Berapa orang yang kemudian memprediksi dan berapa orang yang kemudian menjauhi prediksi itu. Kalau memang ini perkara yang bahaya dan ini perkara penting, sebab kalau seandainya dijelaskan manusia bisa tobat, kenapa para ulama tidak angkat bicara? Ya, karena kalau bicara tentang nas-nas tanda-tanda kiamat besar, antum bisa lihat dalam kitab-kitab hadis para ulama ketika mensyarah tentang kitabul fitan, kitab fitnah yang akan terjadi akhir zaman, termasuk diantaranya tanda-tanda kiamat besar, sangat singkat dan sangat pendek. Beda dengan bicara fikih, bab solat, bab puasa, bab haji, bab toharah, para ulama terbentang lebar, khilaf semua dijelaskan. Bagaimana menurut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi, bagaimana istidlal mereka, bagaimana perang dalil mereka, bagaimana tarjihnya. Ulama sebutkan itu dalam kitab-kitab mereka. Tapi ketika mereka lewat pada nas-nas tentang tanda-tanda kiamat besar yang merupakan kitabul fitan, mereka tidak menjelaskan sedetil itu. Mereka hanya memberikan keterangan yang sangat singkat. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Perkara gaib ini tidak bisa diprediksi. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jangan kemudian mencocok-cocokkan logika seolah-olah kemudian hadis ini akan terjadi tahun ini, hadis ini akan terjadi tahun itu.
Kehancuran ini akan terjadi tahun ini. Ini perkara gaib. Wa ma ya'lamu ilmuha illallah. Tidak ada yang tahu pengetahuan tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.